Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Dr. Abdul Aziz BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan tidak lupa pula yang saya hormati kepada Dospem pertama saya, yakni Bapak Ainul MPDI, dan tidak lupa pula kepada Dospem kedua saya, yakni Bapak Imam Mutakim MPD. Dan tidak lupa pula yang saya sayang dan cinta, yakni kedua orang tua saya yang menjadi support system dalam penulisan tugas akhir ini. Baik, sebelum berpresentasi, perkenalkan nama saya Ana Anisatul Firdaus, NPM 201201016980, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan, yang berjudul Pengaruh Strategi Project Based Learning dalam Pembelajaran PAI terhadap Kreativitas Desain Kaligrafi di SMP Taruna Islam Al-Kausar Keraksaan. Menurut Aini tahun 2022, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu secara kreatif, baik berupa gagasan maupun karya yang nyata yang relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya. Daya kreativitas peserta didik menjadi suatu hal yang penting. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri siswa, merupakan sebuah tanggung jawab dalam pendidikan, sebab guru tidak hanya fokus pada penyelesaian materi, tetapi juga bagaimana mengembangkan kemampuan berkarya agar kreativitas peserta didik meningkat. Berpikir kreatif dapat menumbuhkan kapasitas seseorang untuk belajar, mengembang pendekatan dan keterampilan baru yang mengatasi beberapa masalah. Menurut Ashlat dan Sari tahun 2022, model pembelajaran berbasis proyek ini merupakan salah satu jenis model pembelajaran yang menerbitkan pada proses pembelajaran berbasis proyek dengan melaksanakan suatu kegiatan atau proyek sebagai bentuk kegiatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, dari fenomena tersebut, nyatanya realita yang terjadi di lapangan tidak seperti apa yang diinginkan. Masih banyak kreativitas peserta didik yang rendah. Gap yang pertama, menurut William dan Mary, ditemukan dalam website liputan6.com Jakarta, menyatakan bahwa tingkat IQ terus menurun selama tahun terakhir. Dan ini bukan hanya soal kecerdasan, tetapi juga soal kreativitas siswa. Dia menyimpulkan bahwa kita sekarang sedang menghadapi krisis kreativitas. Nah, gap yang kedua yaitu menurut Surya tahun 2021. Catur Nugroho dalam websitenya CNN Indonesia menyatakan bahwa kreativitas remaja menggunakan internet Indonesia ini mempunyai angka paling rendah di antara 8 komponen literasi digital lainnya, yaitu dari 8 komponen tersebut kreativitas adalah yang paling lemah. Nah, fakta di atas menunjukkan bahwa di era globalisasi ini kreativitas peserta didik itu masih sangat rendah, di mana komponen budaya digital ini tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk mengembangkan kreativitas peserta didik. Nah, alasannya di SMP Taruna Islam ini sebagai lembaga yang mempersiapkan penerapan model pembelajaran yang dapat mengembangkan kapasitas berpikir kreatif siswa yang rendah. Dengan menerapkan model pembelajaran alternatif, khususnya pembelajaran berbasis proyek, merupakan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan berpikir kreatif siswa. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode pembelajaran yang memberikan kemampuan kepada peserta didik dalam mengelola pembelajaran di kelas dengan menyelesaikan proyek. Tujuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, upaya meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Yang kedua yaitu menggunakan suatu model pembelajaran yang mana dapat mengembangkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik yang rendah. Penelitian terdahulu. Yang pertama, menurut Kuni Maratu Solehah tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning atau PGBL terhadap
kreativitas dan hasil belajar siswa di SMA Negeri 2 Sekampung. Penelitian yang kedua yaitu pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap kreativitas siswa yang membuat karya dekoratif. Yang ketiga, menurut Dwi Triana Desi tahun 2002 yaitu pengaruh project based learning terhadap pembelajaran geografi siswa. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yang pertama yaitu kreativitas menurut Purbaini Kaurian dan Sri Hastuti tahun 2018. Pada abad ke-21, kreativitas ini memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di berbagai mata pelajaran. Nah, faktor terpenting dalam mengembangkan kreativitas adalah menciptakan kesempatan bagi siswa untuk berpikir secara berbeda. Kemampuan berpikir berbeda memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat, menganalisis, dan mengevaluasi hasil yang dilakukan oleh siswa. Dengan kreativitas, peserta didik ini mendapat mengembangkan dan meningkatkan daya kreativitas peserta didik yang baru. Nah, project based learning menurut Sulaiman dan Astriani tahun 2016. Pembelajaran berbasis proyek ini merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan menugaskan yang bersifat nyata. Ahli lain itu menyebutkan model pembelajaran berbasis proyek ini merupakan model pembelajaran yang dapat membuat siswa sebagai senter ataupun pusat dari kegiatan belajar sehingga mampu memberikan manfaat langsung terhadap mendapatkan solusi dan masalah tersebut. Kerangka berpikir menurut Desi Triana Dewi Harizah tahun 2021 yang berjudul pengaruh model project based learning atau PJBL terhadap kreativitas dan hasil belajar siswa di SMA 2 Negeri Sekampung. Asumsi teori menurut Sari tahun 2019 menyatakan bahwa kemandirian belajar dalam menyelesaikan suatu proyek itu perlu dilatih oleh supaya terbiasa menggunakan model PJBL. Nah, rumusan masalah dalam judul ini yaitu apakah model project based learning berpengaruh terhadap kreativitas dan hasil belajar siswa. Nah, untuk variabel X-nya itu berpengaruh kepada project based learning dan untuk variabel Y-nya itu berpengaruh kepada kreativitas dan hasil belajar siswa. Jadi, dalam kerangka berpikir ini itu saling ada berpengaruh antara variabel X dan Y-nya. Metode penelitian. Lokasi penelitian ini di SMP Taruna Islam Al-Kautsar. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Nah, dalam pengumpulan data yaitu menggunakan kepustakaan atau lapangan. Nah, sumber data dari penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiono, data primer itu didapatkan dari kepustakaan atau isu-isu sekarang, sedangkan data sekunder yaitu data yang dapat di lapangan. Nah, datanya yaitu menggunakan kuesioner populasinya yaitu seluruh siswi SMP Taruna Islam. Sampelnya sebanyak 60. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik sampling total. Nah, analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan SPSS variasi 16. Metode analisis data ini yang pertama yaitu uji validitas dan reliabilitas, yang kedua uji normalitas dan linearitas, yang ketiga yaitu uji deskriptif dan analisis linier sederhana. Terima kasih presentasi kali ini. Jika ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.